Rumah Tuhan, saya mengucapkan selamat malam, selamat bertemu di dalam hadirat Tuhan. Dan bagi mereka yang masih ada di rumah menantikan Tuhan melalui live streaming dan radio Mercy, kami berkata shalom, shalom, haleluya. Kami siap malam ini masuk dalam hadirat-Mu, menikmati keajaiban-Mu, untuk duduk di hadapan-Mu, sujud menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami datang ke sini untuk menanti-nantikan Tuhan. Umat-Mu yang ada di rumah menanti-nantikan Tuhan, dan segala ketakutan tidak berkuasa, sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Curahkan hujan awal malam ini, hujan akhir, memenuhi rumah Tuhan, memenuhi kota kami. Kami duduk dengan tenang. Kami berkata, ini kami cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan bagian kami, tidak ada yang lain. Minggu keempat daripada bulan 6 merupakan minggu terobosan dalam iman kami. Kami datang dengan berbagai persoalan, pulang dengan pengharapan bahwa besok janji Tuhan digenapi. Berkati umat-Mu, berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati gereja-Mu Tuhan. We love you, Lord. Kami berkata, Bapakku datang. Katakan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Sekali lagi, Bapakku datang. Amin. Jadikan ini doamu, menyembah-Mu di sini. Aku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur saat ku lemah. Yes, Kau Tuhanku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami sujud menyembah di hadapan-Mu, dan kami berkata kami tidak takut. Bapakku datang.
pun menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagi kami, ada bagiku. Oh, tak usah ku takut, sebab kau sertaku.
Nyatakan isi hatimu, senangkan dia dengan nyanyian baru. Oh, yes. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih
Kami menatap wajah-Mu dengan penuh kekudusan. Dan kami berkata, Tuhan itu baik. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah
Jesus. Lebih baik satu hari kau makan daripada 1000 hari di tempat Kami menarik surga malam ini ada di tempat ini. Nyanyikan bersama Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Engkau besar Tuhan, besar Allahku, nyanyikan bersama.
Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Boleh lebih keras lagi Bapak Ibu. Selama yang saya merindukan untuk bersuka cita pada hari ini. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Sebab Tuhan kita hidup. Amin. Tuhan kita Alfa dan Omega. Haleluya. Yesus tak kemana-mana, Yesus
Biarlah malam ini hatimu disenangkan, karena kami memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tiada hati-hati kami menyenangkan hatimu. Kami persiapkan tanah yang baik untuk menerima kebenaran firman-Mu malam ini, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kaulah satu, pulihkan segala sesuatu. Kami butuhkan keajaiban-Mu, kami butuhkan uluran tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan
Ini doa kami malam ini. Kami butuh keajaiban-Mu. Pujian ini menggoncangkan iman kami. Sebab dunia tidak bisa memberikan jawaban kepada kami. Tetapi di dalam Engkau menjamin semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menutup minggu keempat ini bersama dengan Engkau. Dan di dalam pujian kami berkata, kami butuhkan keajaiban-Mu. Kami butuhkan uluran tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami butuh, kami perlukan Engkau. Kami orang yang percaya bahwa hanya dengan Engkau kami sanggup melakukan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ibadah kedua ini adalah ibadah yang Engkau kehendaki. Berapa orang pun yang datang berarti merupakan orang-orang pilihan-Mu untuk memperoleh janji. Kami duduk, kami diam dengan mata yang terarah kepada Tuhan, menantikan jawaban Tuhan bagi kehidupan kami. Kuduskan telinga kami, kuduskan hati kami, sehingga kami punya pengetahuan yang baru tentang Tuhan dan punya understanding yang baru tentang Engkau, dan kami boleh puas. Kami datang dengan segala pergumulan pulang dengan kemenangan. Sebab hanya dengan Yesus kami sanggup melakukan segala sesuatu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak punya kekuatan, tetapi Engkau yang memampukan. Biar hamba-Mu boleh berdiri di dalam kekuatan yang baru, di dalam Roh Allah. Kemuliaan-Mu Engkau impartasikan. Hamba menolak segala pekerjaan kegelapan, segala teori manusia, kuasa-kuasa api asing aku tolak dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami rindu mendengar Engkau. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam saudara. Saya bersyukur kita boleh melakukan ibadah yang kedua. Dan bagi saudara yang ada di rumah, kami percaya bahwa Anda juga sedang mendengar dan melihat ibadah ini. Tiada henti-hentinya kami mau supaya melalui live streaming dan siaran radio, saudara yang mendengar dan melihat boleh mengalami terobosan di dalam menghadapi hari yang baru. Puji nama Tuhan, hari ini banyak hal yang membuat saya melihat Tuhan itu luar biasa, saudara. Nanti saya saksikan kepada saudara apa yang kami alami, apa yang kami tidak dengar, yang kami tidak lihat, yang kami tidak pikir. Itu lakukan bagi kami sekeluarga. Dan saya tahu itu karena Tuhan. Sebab saya ingat janji Tuhan kepada saya di usia saya yang ke-70. Waktu saya ulang tahun satu bulan yang lalu, Yeremia 29 ayat 10 itu Tuhan berkata kepada saya bahwa Tuhan melakukan terobosan bagi saya pada waktu saya usia 70 tahun. Dan saya merenungi ayat ini, saudara, mudah menjadi satu rema bagi kami. Yeremia 29 ini bukan khotbah saya, tetapi berdasarkan ini saya baru mengerti sekarang. Di dalam ayat ini Tuhan berkata kepada saya secara pribadi waktu saya saat teduh bersama dengan Dia.
Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepada Rosamar dengan mengembalikan Rosamar ke tempat ini. Dan di dalam ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa hari depan yang penuh pengharapan. Ini sering kita dengar ayat ini. Tapi ayat 10 itu yang dimulai. Tuhan mengarahkan hati saya pada waktu usia 70 tahun. Dia berkata, aku akan mendapati janjiku kepadamu. Dalam ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, Tuhan berkata, aku akan mendengar engkau. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Artinya begini, aku akan mengadakan terobosan dalam kehidupan, dalam segala hal. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah mencelakai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini firman, saudara. Firman itu, Yohanes berkata, firman itu adalah Allah. Dengan usia saya 70 tahun, yaitu saya berdoa, Tuhan memberikan kenang-kenangan, satu hadiah yang luar biasa. Dan hari ini satu persatu janji Tuhan itu digenapi. Breakthrough terjadi. Hanya satu, kita harus menyenangkan Dia. Selama hidup saya ini masih ada dan nafas masih diberi, saya ingin tenggelam di dalam Dia. Saya bilang 2 minggu saya berkata bangkit. Bangkit berarti mengubah posisi dari diam menjadi move, bergerak bersama dengan Tuhan. Bangkit artinya memahami visi misi nilai-nilai gereja yang Tuhan berikan sejak gereja ini ada. Ini orang yang bangkit, orang yang melayani Tuhan di gereja ini. Dia tahu visi gereja ini. Visi gereja ini adalah ayat ada 3. Pray, praise and worship. Nggak ada yang lain. Mulai dari tahun 88 visinya itu harus jelas. Makanya sampai hari ini kekuatan gereja ini adalah doa, pujian, penyembahan. Nah, orang yang masuk dalam gereja kita mesti mengerti ini, ya kan? Dari nol gereja ini saya ikut. Ada gereja yang dipanggil untuk menjadi Injil. Kita dipanggil untuk merestorasi pondok daun. Orang yang bangkit dia mengerti, memahami visi daripada pelayanan. Dan kemudian orang yang bangkit dalam hal ini identitas diri kita di hadapan Tuhan sudah berubah. Di dalam 1 Petrus dia berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ayat 9, dan dia berkata, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk menyaksikan. Artinya berubah posisi dari seorang hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Betul ya? Orang bangkit. Orang yang bangkit itu ada usahanya.
tidak bisa tidak. Kenapa orang tidak bisa berubah? Sebab dia hanya ngomongnya aja. Tadi siang saya udah bicara mengenai, dan saya akan terus. Orang yang bangkit itu artinya dia ingin mengalami satu perubahan total dalam kehidupannya. Ya kan? Nah, bangkit artinya apa? Dia tahu bahwa di dalam dirinya ini ada sesuatu yang Tuhan taruhkan. Telah memberikan satu talent, 2 talenta. Bagaikan janda Sarfat ada segenggam. Nah, setiap orang pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada dia. Masalahnya bagaimana mempergunakan yang ada ini. Jangan kita katakan saya tidak punya apa-apa. Itu berarti Tuhan kita dia menciptakan saudara segambar dengan dia. Kejadian pasal 1 kan. Berarti di dalam citra Allah ada. Segala yang Tuhan miliki ada di sini. Paling tidak satu aja. Tapi orang tidak berusaha mengembangkan itu. Ya kan? Yang ketiga, arti dari bangkit, bahwa memahami Allah telah memberikan karunia kepada saudara. Makanya dalam gereja ada 5 jawatan: nabi, rasul, gembala, pengajar, penginjil. Anda masuk di mana di situ? Sudah punya 1 talenta atau 2 talenta? Nah, ini orang yang panggil, iya ya saya punya kok, bukan saya nggak punya. Berikan kepada Tuhan yang saudara punya, bukan yang saudara tidak punya. Betul ya? Berikan, pasti ada. Yang berikut bangkit, mentalitasnya itu pemenang. Pola pikirnya diubah, sikap seorang pemenang menjadi anak raja. Ya. Nah, ini untuk menjadi mentalitas pemenang itu perlu ada sesuatu. Pembaharuan di dalam roh dan pikiran. Efesus 4 ayat 23. Ini dasar saya dulu. Jadi bangkit artinya berubah posisi. Di dalam surat Paulus dia berkata, bangkitlah dari tidurmu dari antara orang mati. Mati di sini mati rohani. Makanya Yesaya berkata, celaka aku ada di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Yesaya waktu dipanggil Tuhan, dia bilang, celaka aku ini. Tapi Tuhan menaruh bara api di mulutnya dan membakar itu. Dan dari situ dia berkata, ini aku, utuslah aku. Yeremia berkata, aku mengenal engkau dari sebelum engkau keluar dari rahim ibu. Aku telah mempersiapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan menghormati saudara dan mengasihi saudara. Bangkit artinya apa? Mengalami terobosan. Betul? Mengalami terobosan. Tadi dikatakan oleh ujian revival. Itu kan membangkitkan kita sebetulnya. Revival in the land. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Waktu ada gerakan roh Allah di timur, di barat, selatan, utara, maka ada perubahan dong. Bukan di gereja, di luar. Ini ada terobosan. Terobosan dalam hal apa saja, saudara. Terobosan dalam doa. Terobosan dalam hal waktu menyembah. Ada Yoel pasal 2 berkata, teruna-teruna mendapat penglihatan. Ini sebetulnya kalau terjadi, Nias ini pasti diberikan.
Orang yang sudah bangkit ada breakthrough, break out. Ya. Ini penting dalam hal apalagi terobosan, ya, keuangan, dan apalagi yang terjadi dalam keluarga, dalam pekerjaan. Hari ini dalam keluarga saya mengalami terobosan. Ya, ini harus jelas. Jadi hasil pelayanan saudara itu nanti sekali waktu Anda pasti akan, kalau Anda sungguh-sungguh melihat, ada terobosan. Kalau sudah sekian tahun melayani tidak ada terobosan, tentu harus bertanya dong, kenapa saya? Betul ya? Itu. Nah, saudaraku, bangkit yang terakhir, saudara, tidak ada lagi kepahitan. Katakan amin. Enggak ada lagi sakit hati, enggak ada. Sebab kalau ada terjadi begitu, saudara bilang karena kampungan. Betul ya? Orang yang sakit hati itu kampungan. Itu era tahun zaman berapa? Ya, jadi itu kampungan. Saya berdoa di tempat ini nggak ada yang kampungan. Betul? Ada sakit hati lagi. Mukanya selalu menyinari kemuliaan Tuhan. Nah, masalahnya ini kan, ini sudah bangkit berarti mengalami perubahan, metamorfos, metanoia, dari daun menjadi ulat, ulat jadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Alami dulu. Nah, di dalam bangkit, saya bilang tadi pagi di Yesaya 60, tidak usah dibuka. Tetapi bangkit mengalami terobosan, breakthrough. Nah, malam ini saya mau dalamin lagi mengenai hal ini. Ya, breakthrough. Breakthrough itu terjadi akibat bertemu dengan Tuhan. Perhatikan. Apa arti daripada breakthrough? Yaitu peres. Ya, peres bahasa aslinya menerobos. Sebentar, saya mau lihat. Dasar saya paling kuat ada di dalam Mikha pasal 2 ayat yang ke-13. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Perhatikan, penerobos ini rajanya di depan, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka, menjadi leader dalam kehidupan itu. Artinya begini, penerobosan terjadi ketika seseorang bertemu dengan Tuhan. Betul? Pengertian daripada breakthrough artinya peres. Arti daripada terobosan atau breakthrough, break out, penghalang di hadapannya dihancurkan, disingkirkan. Apapun penghalang di depannya dipecahkan bersama dengan Tuhan. Saudara tahu arti nama Mikha? Mikha artinya Mikhail. Arti daripada Mikhail, siapa yang seperti Allah Israel. Allah mana yang Allah mana seperti siapa? Allah mana
Dia kuat dan penuh kuasa. Arti daripada Mikhai, siapa yang seperti Allah kita? Perhatikan ya. Terobosan terjadi ketika kita secara pribadi bertemu dengan firman Tuhan. Sekali lagi, bertemu dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan firman itu mengubah identiti diri kita. Saya tadi sebelum naik ini, saya bilang di belakang, lagu saya ini. Tapi saya naik ke sini, Tuhan mau menaruh lagu yang ini. Saya nggak mau melawan. Nah, tiba-tiba muncul lagu itu tadi di tangga ini. Kami butuhkan, oh iya benar. Tadi di belakang pernah ditanya. Saya bilang siapkan lagu ini sama saya. Saya tidak mau konsep saya, tapi konsepnya siapa? Konsepnya Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kami butuhkan apa? Keajaiban. Itu lagu dari sini ke sini. Oh baik Tuhan, saya nurut. Coba kalau saya tadi firman-Mu pelita bagi kakiku, itu yang saya bilang. Udah disiapkan. Bingung kan? Dia kok lagu Bapak lain. Itu namanya peka. Tuhan mengingatkan saya. Terobosan harus bersama dengan Tuhan. Jadi pertama saudaraku, terobosan terjadi, kebangkitan terjadi ketika seseorang secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Kebangkitan dan terobosan terjadi ketika seseorang bertemu dengan firman Tuhan. Sehingga di waktu itu identitas kita berubah. Dan di waktu kita bertemu dengan Tuhan dalam firman, kita akan berkata, what can I do? Apa yang harus saya kerjakan? Bukan saya mau Tuhan kerjakan sama saya. Enggak. Apa yang akan saya buat kepada Tuhan? Betul kan? Gideon, ya, Gideon didapati di balik pohon sedang bersembunyi. Tapi Tuhan berkata begini, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Padahal dia sedang takut. Tapi Tuhan tahu siapa dia. Itu yang membuat dia bangkit. Elia pernah bersembunyi gara-gara seorang Isabel. Tuhan bilang, ngapain kau? Baru mengalahkan siapa? Nabi-nabi. Siapa? Siapa Maira? Nabi-nabi banget. Hanya gara-gara wanita Isabel. Sembunyi. Tuhan yang keluar. Waktu seorang Gideon bertemu dengan malaikat Tuhan, bangkit hai pahlawan yang gagah perkasa, itu membangkitkan dia. Waktu Anda baca firman, bangkitkan. Bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Gideon orang lumpuh, perempuan yang perdarahan sekian tahun, waktu dia mendengar tentang Tuhan dan dia berjalan melalui desak-desakan di antara orang banyak dan dia menjamah kaki jubah Yesus, dan Yesus berkata, siapa yang menjamah? Muridnya berkata apa? Loh, begitu banyaknya orang. Terobos artinya apa? Dengar saudaraku, menerobos artinya suatu tindakan aktif terhadap penghalang, terhadap rintangan, mendobrak barisan musuh, suatu keberhasilan yang menemukan sesuatu yang baru.
Ini orang yang moyo, ngotot. Seorang hamba Tuhan yang mau mengalami breakthrough dengar, Anda harus ngotot dengan Tuhan. Amin. Ngotot. Tapi kalau Anda manja-manja, alias mandi jarak, nah itu saya nggak ngerti deh. Ya. Sekali lagi apa arti beres terobosan? Berarti tindakan aktif dari pihak kita pribadi untuk menembus suatu penghalang rintangan, mendobrak barisan musuh, atau suatu keberhasilan menemukan sesuatu yang baru. Waktu Anda menjadi seorang pemusik, harus menerobos. Untuk seorang pemusik, dia butuh harmoni. Kalau dia main di C, saya harus bagaimana? Bass saya terobos, saya gak enak. Aduh, tadi saya lihat Benny main, saya bilang masuk, saya bilang gitu. Dia ketawa. Dan kalau bagus kenapa sih Pak? Maksudnya bilang jelek. Nah itu namanya dia ngerti. Artinya seorang pemusik tidak puas dengan apa yang didapatinya. Amin. Chris Manusama waktu kami seminar di Surabaya, dia bilang runcak itu keyboard to Stephen. Saya punya murid, dia berhasil mengalahkan Jepang. Itu ada perlombaan di Jepang. Yang ada meruncak artinya di bek itu musik gimana sih enaknya. Saya tidur, saya dengar banyak hal tentang musik ini. Kemarin terakhir Ron Kennedy, He is Alive. Loh itu lagu tahun 91. Saya kira si Puput belum lahir di situ, belum, masih di awal. Tapi dia tadi nyanyikan, ya kan? Ini ya, pembaharuan perubahan. Apakah kita perlu terobosan? Harus. Selagi manusia ini hidup, dia pasti memiliki masalah. Kenapa perlu mengalami terobosan? Sebab setiap kita ada masalah. Betul? Kalau Anda hidup tidak ada masalah, saya pertanyakan, ini Tuhan masih memperhatikan saya apa tidak? Tapi berbahagialah kalau engkau memperoleh masalah, sebab di balik masalah ada rencana Tuhan. Amin. Saudara, saya mau katakan sejak manusia jatuh dalam dosa, kondisi dunia ini jauh dari sempurna. Manusia dikutuk. Sewaktu Adam memakan buah, ya, kita buka sebentar ya. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Kejadian 3 ayat 17. Ini loh. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada siapa? Kepada Adam. Dia berkata, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah karena engkau dengan perusahaan, karena engkau terkutuk Tuhan, karena engkau tidak taat. Gara-gara seorang suami menuruti kata istrinya demi menyenangkan hati. Dia berkata begini dengan bersusah payah. Terkutuklah karena engkau dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Makanya kita hari ini makan bulgogi rio, makan kangkung. Mana diambil? Dari tanah. Betul? Ya. Lebih murah bulgogi rio. Kenapa Pak? Tadinya Adam tidak memakan bulgogi rio. Di dalam ayat, dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Anda capek kerja. Ini jadi sejak manusia jatuh dalam dosa,
daging, terobosan terjadi karena orang bangkit. Orang yang bangkit berani menghadapi apapun. Rawe-rawe lantas, malah membunuh. Ini kata presiden pertama. Berani nyerempet, bahaya. Apalagi anak Tuhan. Amin. Sebab firman itu yang mengubah dia. Dikatakan tadi di dalam Mikha, raja di depan. Waktu ada bangkit, berarti ada bertemu dengan Tuhan. Dan menjadi komandan saudara siapa? Tuhan. Izinkan dia mengubah hidup, konsep hidup. Tadi saya katakan, saya ubah konsep lagu saya. Karena Tuhan berbicara di tangga ini. Saya harus taat. Dalam sekejap, saudaraku. Tujuan saya menyenangkan, bukan supaya enak didengarkan. Nah ini kedalaman, gak gampang memang, harus buka. Amin, amin saudara. Nah, yang kedua, karena dunia ini telah dikuasai oleh siapa? Efesus 6 ayat 12 dia berkata, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu kegelapan. Kenapa kita mesti ada perubahan? Harus ada breakthrough. Karena dunia telah dikuasai oleh si jahat. Yesus saja 40 hari 40 malam, waktu dia puasa, dibawa oleh iblis. Dan dia berkata, aku memberikan kepadamu seluruh ini, asalkan engkau sujud menyembah kepadaku. Sejak Lucifer jatuh, dunia ini telah dikuasai seperti malaikat surga. Pengikutnya sedang berusaha menggerogoti kita. Jadi artinya, selagi masih hidup seseorang menginginkan penuh perubahan dan kemajuan. Betul ya? Artinya tidak puas. Tidak puas dia. Betul kan? Amin. Nah, saudara, syarat untuk mengalami perubahan adalah hidup kita benar. Syarat untuk mengalami breakthrough, hidup kudus. Syarat untuk mengalami breakthrough atau terobosan, jangan ada kepahitan. Makanya tanggalkan segala beban. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, yang ku kehendaki ialah menjadi serupa dalam kematiannya, kebangkitannya, menjadi serupa. Jadi kehidupan kekristenan menjadikan kita seperti Yesus. Amin. Amin. Ini breakthrough. Selagi manusia masih hidup, pasti dia menginginkan ada perubahan. Hari besok saya menginginkan sesuatu terjadi. Katakan amin. Terjadi sesuatu. Gak stagnasi, enggak. Tuhan itu kreatif ya. Tuhan itu kreatif. Tinggal sekarang saudara dan saya bagaimana mengusahakan supaya kreatif yang Tuhan berikan itu menjadi wow. Jadi jujur saya paling kesel kalau ada orang gak ada perubahannya, gak ada kreativitasnya ya. Hidupnya jadinya apa? Tidak jadi berkat. Betul kan? Nah, saudara, mari kita melihat sesuatu. Dalam hal apa ada perubahan atau terobosan? Ini penting. Dalam hal apa kita mengalami terobosan atau perubahan? 1 Korintus 9 ayat 27. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Ini saudaraku, nanti saya bawa kita masuk lebih dalam lagi. Di pasal 9 ayat 27, Paulus berkata begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
oleh Paulus, aku melatih tubuhku menguasai. Nah, Yesus berkata penguasaan diri itu perlu. Orang gagal karena dia tidak bisa menguasai hidupnya, nggak bisa menguasai egonya, emosinya. Makanya waktu dia ditegur, tersenggol, luka, dan terima kan. Dikatakan oleh Paulus, aku melatih menguasai seluruh, supaya apa pemberitaan Injil saya ini, jangan aku sendiri ditolak. Dalam hal apa yang pertama sekali yang harus perlu terobosan, mengubah prinsip atau konsep hidup kita yang belum sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dengar, sebelum cara berpikir kita selaras dengan firman Tuhan, kita harus minta Tuhan mengalami, memberikan kepada kita terobosan. Sebab apa? Jangan-jangan kita ini nanti ditolak dalam hal pola berpikir. Artinya begini, hidup kita yang belum sesuai dengan firman Tuhan, cepat-cepat hapus. Waktu kita konseling dengan orang lain, kita harus lihat dulu kekurangan, kelemahan, kesalahan yang ada dalam diri kita. Ya. Apakah prinsip yang kita pakai itu sudah sesuai dengan kebenaran firman atau tidak? Yang pertama, terobosan pasti terjadi dalam apa? Berubahlah. Oleh apa? Sebelum ini diubah, Anda gampang jatuh, dan maaf, tidak akan mengalami terobosan. Nah, saya kasih anak-anak yang begini. Sebab apa? Dia nggak mau bangkit dari, dia tahu itu kelemahannya. Penguasaan diri ini penting. Berapa hari berkatakan, harus kita bedakan, bisa membedakan mana nasihat, mana masukan, mana-mana. Tapi begitu ini baru selesai, kita merasa kita ini sedang dihakimi. Nah, ini gak benar. Mindsetnya harus diubah. Betul ya? Betul ya? Jadi terobosan dalam hal berpikir dulu. Tuhan mau bekerja di dalam diri kita, tetapi jika dalam diri kita tidak memiliki firman, tidak selaras dengan firman, maka Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Sorry lah, nggak bisa. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali kita tuh menghalangi kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita karena kita lebih menuruti keinginan kita. Kita susah diubah oleh Allah sehingga apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan tidak ada terobosan. Ini penting. Saya dipanggil tahun 88. Proses itulah, dasar. 88 saya menjadi seorang full heart, full time, diproses. Makanya saya berkata kepada hamba Tuhan, sebelum engkau masuk pada guru, nggak bisa. Atau kadang-kadang kita melakukannya tapi tidak maksimal, nggak mau. Ya, nggak mau. Kita mau berdampak dan bekerja bagi orang lain melalui Injil kebenaran, tetapi kita sendiri susah diubah. Saudara harus berubah dulu baru bisa menginjili orang lain. Katakan amin. Betul kan? Nah, ini terobosan ini penting. Ya kan? Karena setiap orang punya kelemahan, saudara punya kelemahan. Jangan pelihara ini. Makanya saya hari-hari ini hati-hati. Ya kalau dia terima, kalau nggak bisa membedakan mana marah, mana masukan, mana nasihat, pukul rata. Saya yakin ininya rusak. Nggak loading
nggak ketemu. Apa sinyalnya gawat, wifi-nya lagi kacau. Ini ya jangan sesalkan Tuhan. Amin. Amin. Ini saya tadi sore tadi persiapkan ini, saya bilang iya ya. Kenapa orang tidak mengerti? Karena dia Tuhan mau mengubah tapi dia nggak mau, bertanya terus. Ya udah, mau diurapi, ya harus hidup dalam hadirat Tuhan. Benar kan? Pekat terhadap suara Tuhan harus merendahkan hati dulu di hadapan Tuhan. Seperti Yosua, Musa sudah keluar dari kemah pertemuan, tapi dia masih terus di dalam. Ya, ini saya berdoa saudara mengalami terobosan dalam hal apa? Mindset kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Jadi harus selaraskan dulu dengan firman Tuhan. Yang kedua, di dalam Yesekiel pasal 3, Yesekiel pasal 3, kita baca di dalam ayat 16 sampai 21. Yesekiel dipanggil untuk menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepada Yesekiel, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ini Tuhan berbicara kepada Yesekiel. Ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya dia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tuhan bilang begini, tetapi aku menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari Yesekiel. Ayat 19, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau Yesekiel telah menyelamatkan nyawamu. Ayat yang ke-20, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenaran dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang didekarkannya tidak akan diingat-ingat lagi. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya, daripada dari hamba Tuhan ini. Ayat 21, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan. Dan engkau juga hamba-hamba Tuhan, engkau menyelamatkan nyawamu. Saudara, terobosan yang pertama dalam berpikir, terobosan yang dalam doa. Doa syafaat bukan hanya sekedar melibatkan tangan, tetapi sikap kita, peringatan dan nasihat kita kepada mereka orang kafir, orang yang sama sekali belum percaya Tuhan, sedangkan orang fasik adalah mereka yang sudah mengetahui firman tetapi tidak melakukan. Ini tugas utama dalam penerobosan doa. Melalui doa, adakah gerakan Allah dalam diri kita berdoa bagi kota ini? Tuhan mau melawat daun story melalui kehidupan kita. Apa dikatakan oleh Daud tadi pagi? Tuhan menerobos bersama aku. Tapi di dalam bahasa Inggris, by my hand, melalui kehidupan manusia yang siap, Tuhan akan melakukan sesuatu. Jelas ya? Tuhan mau melawat kota ini. Doa dapat meruntuhkan benteng-benteng. Doa dapat meruntuhkan penghalang. Apa yang menjadikan di kota ini salah satu angkuhan manusia, ya kan?
arogansi, menawan segala pikiran dan menaklukkannya bagi Kristus. Inilah tindakan yang dapat kita kerjakan di dalam alam roh. Jadi Anda dan saya tidak diam-diam saja melihat orang yang hidup dalam dosa. Udahlah, gak ada urusanku. Anda tidak bisa bergerak. Saudara, ini penting. Terobosan dalam doa ini penting. Ya. Tadi jelas sekali peringatan Tuhan kepada Yeskiel. Kalau engkau tidak memperingati, ya Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Ketika orang benar melakukan kecurangan, melakukan kesalahan, ya berbohong, berdusta, melakukan yang jahat dan lain sebagainya, maka yang bertanggung jawab atas nyawa orang itu adalah kita yang mengetahui kebenaran. Jadi terobosan yang paling penting adalah terobos dalam doa. Katakan amin. Tuhan menerobos bersama saya in my hand. 1 Tawarikh tadi pasal 14 ayat yang ke-11 itu. Jadi ubah dulu konsepmu. Berhenti pakai pikiran manusia. Ya. Seorang yang mau dipakai Tuhan, dia rela ditunggangin oleh Tuhan. In my hand, alright. Void, kata Daud, seperti air menerobos dalam kehidupan saya. Tuhan kerja. Waktu Anda melihat di lingkunganmu ada yang berbuat dosa, saudara harus siap untuk jangan diam-diam saja. Mungkin saudara berkata, not my business. Itu salah, rusak saudara, rusak. Saudara berarti tidak ada tanggung jawab moral kepada mereka. Kita ada dikotai oleh karena Tuhan. Terakhir, mari buka 4 kunci mengalami terobosan dalam kelemahan. Ya. Kejadian 12. Saya masuk dalam inti malam ini. Kejadian 12 ayat 7 dan 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu, keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Dan apa? Memanggil apa saudara? Memanggil nama Tuhan. Ya, perhatikan terobosan waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, dia berkata, maka didirikan Abram di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ. Ya, ia memasang kemahnya dekat dengan Betel. Apalah yang pertama, terobosan terjadi karena mengalami pertemuan dengan Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, aku memberikan negeri ini kepadamu. Di waktu dia bertemu secara pribadi, maka dia membangun mezbah. Kunci terobosan bagi seseorang, dia tidak pernah keluar dari mezbah. Ya, saat kita berjumpa dengan kasih Tuhan, sehingga hati kita bergetar, bukan karena menerima janji berkat masa depan, tetapi karena kita bertemu dengan Dia. Kita berjumpa dengan Tuhan. Banyak orang yang dikejarnya janji Tuhan. Ubah konsep, kejar untuk bertemu dengan Tuhan. Banyak orang mengejar berkat Tuhan. Banyak orang mengejar mujizat. Kejar Tuhan, maka Anda
kunci terobosan yang pertama adalah bertemu dengan Tuhan Abraham. Yang kedua, Kejadian 12 ayat 8 dia berkata apa? Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Betel ini terdiri dari dua suku kata, Bet dan El. Bet dan El, rumah Allah. Home versus house. Home tempat kita yang nyaman berlama-lama di dalamnya. Sedangkan house adalah bangunan rumah meskipun sangat mewah dan bagus, tapi belum tentu jadi home. Beda ya. Bangunan ini house, tapi home adalah tempat kita dengar nyaman. Saya nyaman melayani di sini. Ya. Saudara, waktu saudara yang kedua ini mendekat kepada Allah, walaupun diberkati, katakan amin. Syarat yang kedua terobosan, tetap kepada Allah meskipun hidupnya diberkati. Katakan amin. Berapa tahun Abraham menunggu? Umur 90 baru dikabulkan. Dia udah hopeless sampai dijadikannya, maaf, pembantunya jadi. Tapi dia bilang tidak, anak perjanjian selamanya bisa. Hari ini dia berkata terobosan terjadi. Tetap melekat kepada Allah walaupun Anda saat ini sedang diberkati. Jangan lupa Anda harus nyaman bersama dengan Tuhan, berdirikan mezbah. Amin. Tadi sore anak saya telepon maminya. Mana papi? Lagi di dalam. Kami dapat kabar yang penuh dengan sukacita. 6 tahun saudaraku, saya menantikan janji Tuhan. Menantu saya hamil. Saya nangis. Saya masih lumayan 6 tahun. Abraham sudah uzur. Itu saya nangis. Sebab banyak cemooh kami terima, banyak hinaan kami terima. Si Rita berkata begini sama ibu, gini-gini keturunan Metrofa, bukan keturunan si A atau si B. Jadi terus saya bilang di kamar dengan ibu, itu Yeremia 29 ayat yang ke-10 itu, pada usia 70 tahun baru Tuhan ini. Berarti setelah saya melihat cucu saya pulang. Hitung-hitung istri saya tadi, bulan apa katanya tadi? Bulan 3 tahun depan. 6 tahun loh. Siang malam. Aduh. Atau hanya Tuhan lah dan tembok tempat saya berdoa. Saya cuma satu, anak saya cuma satu. 6 tahun tidak ada apa-apa. Terus maminya bilang, gara-gara stay at home, karena nggak ada kerja. Istri kerja di Jakarta, tinggalnya di Cibubur, bawa mobil setiap hari. Dari jam 5 pagi udah berangkat, pulang malam sudah setengah 12, ya capek. Saya bilang itu terjadi tepat pada waktunya Tuhan. Saya nangis. Terus saya tanya kepada Tuhan, berarti setelah ini
Saya boleh pulang dong. Ibu nangis di kamar. Dia bilang cemoh sudah banyak. Tapi dia dikuatkan karena cerita. Gini-gini keturunan bapak bu. Bukan marga ini, marga Ono, enggak, marga Medrova. Disangkutkannya pula karena dia orang Medrova. Banyak orang mendukung, semua saya lihat, waduh, ibu kan posting. Teman-teman saya mengucapkan selamat. Terus saya dipanggil sekarang Opa. Adik saya di Bandung itu WL ya, belum nikah. Udah hampir 40 tahun umurnya. Dia bilang, saya nanti dipanggil Opu Boro. Udah, saya gak punya suami kak. Saya bilang macam-macam aja kawannya. Ya kamu tetap Opung lah. Opung Boro kak. 6 tahun saya menunggu. Saya terima hinaan orang. Waktu saya diberkati, apa yang saya lakukan sebelum berangkat ke sini tadi, saya berdoa, saya menyembah Dia. Meskipun saya diberkati, saya tidak akan melepaskan Dia. Waktu Anda diberkati, terobosan akan terjadi. Waktu Anda tetap di dalam, stay at home, yaitu di dalam mesbah Tuhan. Amin. Terobosan terjadi. Yang terakhir, Kejadian 13. Ini terakhir. Ayat 14 sampai 15. Dia berkata apa? Setelah Lot berpisah daripada Abram. Perhatikan ini. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekeliling dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Setelah Lot berpisah dari Abraham, setelah Lot berpisah dengan Abraham, artinya selubung yang menghalangi pandangan rohani adalah Lot. Setelah selubung itu diangkat dari Abraham, Tuhan berfirman. Ada firman Tuhan kepada dia. Dia berkata apa? Jelas. Ayat 14. Pandang sekelilingmu dan lihat dari tempat engkau berdiri ke timur. Tadi si Puput sudah nyanyi. Di timur, di barat, utara dan selatan. Setelah tidak ada selubung. Siapa selubungnya? Lot. Sikir lo itu, maka terobosan terjadi. Buang seluruh selubung yang ada dalam pola pikir saudara, maka Tuhan akan menerobos bersama dengan Anda. Katakan amin. Kalau lo tidak berpisah dengan Abraham, akankah ada firman Tuhan ini? Tidak. Ini sebab apa? Dalam teori ekonomi ada sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Lot adalah selubung bagi Abraham. Dari awal Tuhan berfirman, tinggalkan sanak saudaramu dan keluar ke negeri yang Tuhan mau. Tetapi Lot ikut Abraham terus. Apa yang terjadi menjadi selubung dalam hidup kita saat ini? Uang, aset, lebih dari Tuhan. Perhatikan. Pekerjaan, maaf, kendaraan, duit. Berpisah artinya breakthrough. Diterobos. Bukan Tuhan sekonyong-konyong kasih terobosan, tapi dia, kita harus siap melangkah. Abraham bilang apa? Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke
Dia lihat, loh lembah di bawah itu Sodom dan Gomora. Ya aku sih aja. Begitu mengambil keputusan selubung berpisah, artinya break. Waktu engkau berkata kepada dosa, pergi engkau, hai benci api, Tuhan akan membuka. Kenapa gak dari dulu ya Bailan? Breakthrough terjadi waktu kita berani mengambil keputusan. Aku mau ikut Yesus. Melalui aku akan ada terobosan. Abraham mengambil keputusan jalan sendiri-sendiri. Saudara, ambil langkah malam ini, pisahkan diri. Jangan memelihara keegoisan. Jangan. Tidak akan terjadi terobosan. Kiranya firman Tuhan ini membawa perubahan dalam hidup saudara dalam menghadapi hari-hari ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa sekali lagi janjimu seperti fajar. Angkat pujian ini sebagai doa saudara. Dan tiada